Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini kami akan membahas dan melaksanakan tugas dari Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Sistem Ekonomi. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anin Nikmatur Rahmah, Qatrun Nada, Anna Sofia Nur Azari, dan Maftuh. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan anggaran dan perpajakan untuk memengaruhi kondisi ekonomi. Kebijakan ini memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Instrumen utama yang akan kita bahas adalah APBN, yaitu Rencana Keuangan Tahunan Negara. Kebijakan fiskal bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, menciptakan pemerataan pendapatan, dan menekan angka pengangguran. Semua tujuan ini saling terkait untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pendapatan, dan mengurangi pengangguran. Instrumen kebijakan fiskal berupa perubahan tarif pajak, pengeluaran pemerintah, serta bagaimana pemerintah mengatur surplus, defisit, dan pembiayaan melalui utang. Semua ini memengaruhi keseimbangan ekonomi secara makro, seperti perubahan tarif pajak, pengeluaran pemerintah, surplus atau defisit anggaran, dan pengelolaan utang. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai dua jenis utama, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif yaitu untuk bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif yaitu untuk bertujuan mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pajak. Nah, secara teoris, kebijakan fiskal itu mempunyai 4 jenis, yaitu pembiayaan fungsional, yang kedua pendekatan anggaran yang terkendali, yang ketiga stabilitas anggaran, yang terakhir pendekatan anggaran belanja yang berimbang. Orientase kebijakan fiskal. Pasca krisis tahun 1997, Indonesia fokus pada konsolidasi fiskal dan menciptakan ruang fiskal untuk stimulus ekonomi. Nah, pada tahun 2000 sampai tahun 2005 dilakukan penyihatan APBN. Di tahun 2006 sampai 2009 lebih ke arah stimulus fiskal. Fungsi kebijakan fiskal. Menurut Musgrave, fungsi fiskal terdiri dari alokasi untuk menyangkut penyediaan barang publik. Nah, yang kedua distribusi untuk menyangkut pemerataan pendapatan, dan yang terakhir stabilisasi untuk menjaga kestabilan ekonomi. Manfaat kebijakan fiskal yaitu mengatasi resesi, mendorong pertumbuhan, serta mengatur pembiayaan negara. Melalui defisit terukur, pemerintahan bisa meningkatkan investasi dan konsumsi dalam negeri. APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Negara. Format APBN telah berubah dari T-Account menjadi I-Account. APBN mengatur penerimaan, pengeluaran, serta klasifikasi belanja berdasarkan fungsi dan jenis. Kebijakan Ekonomi Indonesia. Kebijakan Ekonomi Indonesia mencakup fiskal, moneter, perdagangan, hingga kebijakan sektorial. Tujuan akhirnya adalah stabilitas, pertumbuhan, pemerataan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Tahapan perencanaan ekonomi.
Perencanaan ekonomi membutuhkan tujuan yang jelas, pengukuran sumber daya, penentuan metode pembangunan, dan prioritas strategis. Strategi pembangunan ada pertumbuhan, pemerataan, ketergantungan, perluasan ruang, kebutuhan pokok. Garis waktu Indonesia memiliki berbagai periode, Orde Lama, Orde Baru, hingga Repilita 1-5. Masing-masing era memiliki pendekatan berbeda dalam pembangunan ekonomi. Penutup, kesimpulannya, kebijakan fiskal berperan besar dalam stabilitas ekonomi. APBN menjadi instrumen nyata dari pelaksanaan kebijakan fiskal dan strategi fiskal yang baik dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.